Tuhan, Shalom. Selamat malam bagi kita sekalian. Kita bersyukur atas segala penyertaan Tuhan. Kita masih boleh ada sebagaimana kita ada hingga malam hari ini. Semua karena anugerah Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini kita akan segera menaikkan ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan seluruh kehidupan kita untuk kita datang meninggikan nama Tuhan. Dan nyanyikan satu pujian yang berkata, satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Lebih dalam lagi, kami mau mengasihi Engkau. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam pembukaan akan dibawakan oleh Ibu. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu pada malam hari ini. Kalau Engkau masih berikan waktu yang baik bagi kami untuk kami pergunakan beribadah kepada Engkau, kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau sedia melayani kami semua pada malam hari ini.
Oleh karena itu Tuhan, kami mohon biarlah Engkau kudus dan sucikan kami, agar kami layak untuk menjamah pekerjaan-Mu pada malam hari ini. Dan kami berdoa berikan selalu kesukaan bagi kami, beri sukacita untuk beribadah kepadamu. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami yang ada di tempat ini. Karena kami percaya janji firman-Mu di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah perhimpunan kami. Dan malam hari ini Tuhan, marilah Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Dan kami berdoa bagi setiap mereka yang akan mengambil bagian dalam acara ini. Biarlah Engkau kuduskan, Engkau urapi mereka ya Tuhan, agar benar-benar di dalam mereka melayani, mereka akan merasakan bagaimana kuasa Tuhan boleh dinyatakan di dalam acara ibadah kami malam hari ini. Kami percaya Tuhan, iblis tidak senang dengan kami beribadah kepada Engkau, dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu kami. Oleh karena itu kami bersatu hati berteguh dan tolakkan dia hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan, engkau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa dikeracuni saya. Terima kasih Tuhan. Acara malam hari ini kami akan buka dan kami tabiskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dalam doa. Dan tiba saatnya kita akan berglori-glori bagi Tuhan. Kita akan memuji membesarkan nama Tuhan dengan puji-pujian kita. Kita nyanyikan pujian yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus.
kemenangan di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik. Kita nyanyikan pujian yang berkata, berilah yang baik. Tuhan memberkati setiap persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Dan saat ini kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya bahwa firman Tuhan akan terus menguatkan kehidupan kita, ya, di tengah-tengah kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan akan terus memberikan kita kemenangan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, janjimu seperti fajar pagi hari. Tempat jawabanku, aku tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu ketika ku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu
Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kembali lagi kami datang kepadamu untuk kami berbakti kepada Engkau Tuhan. Rindulah hati kami untuk selalu diisi dengan kebenaran firman-Mu. Hati kami mau selalu dibentuk lewat kehendak firman-Mu Tuhan, agar hidup kami, jiwa roh kami ini Tuhan semakin disempurnakan oleh-Mu, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang berkenan dan disempurnakan oleh-Mu, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada dan bertempat tinggal. Semuanya kami mau lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau melihat tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau Allah yang memperhitungkan semuanya dan mengembalikan berkat-berkat baru atas setiap kehidupan Tuhan anak-anak-Mu maupun hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, saatnya kami rindu, hati kami diisi dengan firman-Mu. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu, menghambat, mengintimidasi dengan berbagai cara lewat pikiran hati kami tolak, patah, hancurkan semuanya itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis Engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau bangkitkan anugerah-anugerah Roh-Mu Tuhan, yang akan berperan aktif mengurapi kami semua, terlebih hamba-Mu ini Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan karunia perkataan hikmat, karunia perkataan marifat dan membedakan segala roh itu boleh Tuhan dapat terjadi dan hamba-Mu boleh mengalami, sehingga apa yang hamba-Mu perkatakan sebentar semua adalah kehendak hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan siap belajar akan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat malam. Dalam ibadah Yesba Gosip ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa pada kesempatan malam hari ini dengan berkat kekuatan kesehatan yang berlimpah di dalam kemurahan Tuhan, kita boleh dapat hidup ya. Kita percaya bahwa hidup kita selalu diperhatikan Tuhan, maka di lain sisi kita harus juga menjaga kehidupan kita di hadapan Tuhan, supaya berkat Tuhan itu selalu mengalir, memenuhi, mencukupi dalam segala kebutuhan keperluan kita, terlebih di tengah-tengah kita melayani pekerjaan Tuhan. Baik, mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-7. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 dan 8. Saya undang kita bangkit berdiri, maupun saudara yang menyaksikan pun silakan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ya, saya tidak dapat melihat saudara dalam keadaan posisi seperti apa. Tapi setidaknya kalau memang kita mau beribadah, ya sekalipun tidak nampak di mata pendeta, tapi kita menyadari Tuhan sangat tahu keberadaan kita. Puji Tuhan. Markus 7 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Demikian firman Tuhan dalam salinan yang baru. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Minta tolong dalam salinan lama. Sia-sialah mereka itu menyembah aku, karena mereka itu mengajarkan hukum-hukum akal manusia. Ya. Hukum Allah kamu tinggalkan, tetapi adat istiadat manusia kamu pegang. Ya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini saudara, kita kembali lagi, ya silakan duduk. Kita kembali lagi diingatkan bagaimana tanggapan hati kita sebagai orang-orang percaya ketika kita mau datang berbakti kepada Tuhan. Ya. Berbakti kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan itu identik dengan suatu penyembahan kepada Tuhan. Ya. Jadi di sini kita bisa mengerti saudara,
Ketika kita mau datang beribadah kepada Tuhan, maka sebenarnya itu sama saja kita mau menyembah Tuhan. Dan tentu lewat tulisan daripada Rasul Paulus mengingatkan, sesungguhnya ibadah kita yang sejati, suatu wujud penyembahan kita yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di mana dengan kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan, itu adalah suatu kehendak Tuhan. Karena ketika kita mau datang beribadah kepada Tuhan, saat itulah kita akan diberikan hikmat yang merupakan berkat anugerah Allah yang terutama yang Allah janjikan di dalam setiap orang-orang yang mau berbakti kepada Dia. Makanya rahasia daripada Keluaran 23-25 bahwa setiap orang yang berbakti, beribadah kepada Tuhan, mereka akan diberkati roti yang menjadi makanan, air yang menjadi minuman, sakit penyakit akan dilalui. Kalau secara teks kita baca, terkadang pemikiran manusia, roti, makanan, air, minuman, serta sakit penyakit itu selalu bercerita, selalu berbicara, selalu bermakna tentang perkara lahiriah. Ya, kita aminkan itu. Ketika kita secara tubuh jasmani dengan keadaan sakit penyakit yang kita alami, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, maka sesungguhnya dengan iman kita akan mengalami kesembuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan saat kita beribadah dengan bersungguh-sungguh, dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan, maka kita percaya pemeliharaan Tuhan akan menjadi Tuhan yang hidup, menjadi Allah Jehovah Jireh yang akan memenuhi, yang akan mencukupi kita di dalam segala makanan dan minuman kita. Kebutuhan, keperluan kita akan dicukupi secara lahiriah. Namun rahasia yang sebenarnya Tuhan sedang memperkatakan, Tuhan sedang mengingatkan bahwa anugerah itu yang paling terutama, saudara. Anugerah Allah yang membuat kehidupan kita. Ketika kita mengalami anugerah itu, maka perkara lahiriah sekalipun tergoncang bersama-sama dengan keadaan dunia ini, kita tidak akan merasa bimbang. Kita tidak akan merasa takut. Kita tetap akan diteguhkan. Jiwa kita tetap bersuka cita. Saat itulah ketika hidup kita ini diberkati secara rohani. Artinya berkat makanan itu berbicara mana sorgawi. Berkat air minuman itu berbicara Roh Kudus. Bahkan sakit penyakit yang dimaksud di sini adalah sakit penyakit secara rohani itu dilalukan. Apa yang menyebabkan sakit penyakit itu secara rohani terjadi dalam kehidupan kita? Yaitu lewat pelajaran-pelajaran yang tidak datang daripada Tuhan. Maka disinilah kita masuk dalam pengertian Markus 7 ini. Yang dimaksud atau yang dikecam oleh Yesus kepada para ahli Taurat ini adalah mereka mencoba untuk memasukkan racun ya ke dalam rohani manusia. Kepada domba-domba Tuhan, kepada orang-orang percaya lewat pelajaran-pelajaran Taurat yang ada. Ini yang membuat mereka dikecam oleh Tuhan. Ahli-ahli Taurat ini sungguh amat dikecam oleh Tuhan Yesus ya. Ditemplak. Mereka adalah orang-orang yang munafik. Mereka dianggap percuma beribadah. Karena yang mereka lakukan, yang mereka ajarkan ya, adalah akal-akalan mereka sendiri. Bukan akal hikmat yang datang daripada Tuhan. Karena akal yang mengandung hikmat itu adalah akal yang diurapi oleh Roh Kudus. Dan hikmat Allah itu yang akan selalu memberikan keselamatan di dalam hidup kita. Coba kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-33 ayat yang ke-6.
keamanan akan tiba bagimu. Ya. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda. Jadi kekayaan yang menyelamatkan hidup saudara dari tantangan, dari cobaan, dari masa kelaparan, dari masa kesulitan, dari masa-masa pergumulan adalah yang terutama hikmat. Terlebih hikmat itu yang membuat saudara akan tetap konsisten langkah saudara untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya. Tidak ada makanan-makanan lain. Tidak ada kekayaan, tidak ada jaminan dari muka bumi ini yang menjamin engkau bahagia untuk masuk di dalam kehidupan kekal selain daripada janji firman Tuhan yang datang dari sorga. Makanya kita bagaimana sebagai orang percaya harus bisa mengerti lebih dalam lagi akan firman Tuhan. Selama ini kita harus betul-betul membawa diri kita. Bagaimana sikap dan tanggapan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jangan membuat ibadahmu itu menjadi ibadah yang percuma. Karena di dalamnya ada pelajaran akal-akal manusia. Di mana kalau sudah berbicara tentang akal-akal manusia, maka di situ ada kedagingan. Jadi pelayanan pun itu akan disangkut pautkan dengan hal-hal daging. Sehingga di dalam pelayanan saja bisa terjadi pertengkaran. Di dalam pelayanan bisa terjadi iri dan kedengkian. Pelayanan itu yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan adalah suatu kepercayaan yang besar. Ya, kepercayaan yang besar. Dengan kita memahami kepercayaan yang besar lewat pelayanan, apalagi pelayanan mimbar, maka kita harus betul-betul menganggap, ibadah itu kita harus jalani dengan takut dan gentar. Karena Tuhan Allah itu seperti api yang menghanguskan. Seperti yang dituliskan Rasul Paulus di dalam kepada orang-orang Ibrani. Ibrani pasal yang ke-12 ya. Ayat yang ke-28-29 kalau tidak salah. Benar. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, ya, yang berkenan menurut kehendak Allah, bukan menurut kita. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, jangan coba-coba engkau mengatur hadirat Tuhan. Engkau menuntut Tuhan. Justru orang yang terbukti dia dewasa, dia membiarkan dirinya dan siap dan selalu siap untuk mau dituntut Tuhan. Sebab dia akan masuk kepada pemahaman. Dia adalah kekasihnya Tuhan. Dia adalah istrinya daripada Kristus. Bahkan di dalam Efesus mengatakan istri harus tunduk kepada suami. Jadi kita ini sebagai pengantin kekasih Kristus, ketika kita beribadah, kita harus memiliki hati yang tunduk kepada Tuhan. Jangan kita permainkan pelayanan itu. Apalagi lewat mimbar ini, saudara. Tidak mungkin seorang hamba Tuhan dan anak Tuhan yang mencoba-coba dengan akal-akalnya itu mempermainkan pelayanan. Kalaupun dia berani, maka dia tergolong orang-orang yang percuma beribadah datang kepada Tuhan. Sebab ujung-ujungnya itu hanya perkara-perkara dunia yang dia pikirkan. Ini berbahaya. Teruskan dulu tadi. Dengan hormat dan takut. Dengan hormat dan takut itu penting. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jangan bermain dengan api, saudara. Ya. Jangan bermain dengan api. Allah itu merupakan api yang menghanguskan. Ya. Allah bisa menghukum kehidupan kita di dalam kegagalan. Kebinasaan di dalam api neraka.
Kalau saat ini Allah memberikan suatu hukuman, ya mungkin di dalam hal pengujian iman, iya. Cobaan-cobaan yang diizinkan Tuhan, ya itu juga merupakan api yang seringkali menghanguskan. Tetapi kalau kita memiliki iman yang murni, kita tidak akan terbakar. Tapi kalau kita seperti ranting, seperti rumput kering, seperti kayu, waduh, itu adalah suatu unsur-unsur bangunan rohani yang menggambarkan mudah terbakar. Makanya terkadang di dalam pelayanan sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, penting kita menguji hati kita. Kalau kita betul-betul dihasilkan dan siap mau dibentuk menjadi emas yang murni, maka hidup kita tidak akan pernah terpancing dengan segala tantangan cobaan yang terjadi. Di dalam pelayanan, di dalam keluarga, dimanapun saudara berada, saudara tidak akan pernah terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Abraham dengan janji Tuhan, Tuhan suruh ke sana kemari, ke sana kemari, sampai Abraham menerima janjinya. Abraham taat dan setia. Abraham tidak mengeluh ketika Tuhan meminta anaknya. Abraham tetap percaya. Abraham teruji imannya. Dia tidak mengeluh, Tuhan begini, bertengkar, tawar-menawar dan sebagainya. Tidak. Dia tidak bersungut-sungut. Tetapi dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menyediakan. Apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, sekalipun terkadang tidak enak, saudara. Sekalipun terkadang kok begini Tuhan. Tapi kalau kita betul-betul taat dan setia, lakukan semuanya itu untuk Tuhan, saya percaya saudara memiliki iman seperti Abraham. Dan saudara akan mengalami bagaimana Allah menyediakan berkat yang berlimpah-limpah. Berkat yang berlimpah-limpah ini adalah berkat yang diberikan kepada orang yang setia, yang tekun, yang taat. Bukan orang yang sensitif, bukan orang yang terbawa perasaan, bukan orang yang mudah tersinggung. Waduh, kalau sudah hamba Tuhan mudah tersinggung, apalagi pelayanannya dengan penuh kedagingan, waduh. Jangan harap saudara akan menerima berkat daripada Tuhan. Sebab proses-proses ujian iman itu sesungguhnya amat berat. Amat berat, saudara. Tapi disitulah saudara akan menemukan suatu kemenangan yang besar kalau saudara betul-betul bertahan. Nah, kita kembali lagi menyangkut ibadah yang percuma. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang ketika beribadah itu menjadi hal yang sia-sia. Dalam Salinan Lama mengatakan seperti itu. Karena apa? Dalam ayat 8 mengatakan, sebab perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada pada adat istiadat manusia. Terkadang ya dalam ibadah, ukuran yang kita pakai itu bukan ukuran firman Tuhan, tetapi ukuran adat istiadat. Ya. Entah dalam pengertian suku. Makanya ada juga gereja yang dimana konsep ibadah liturginya itu masih memegang adat istiadat. Padahal adat istiadat itu sebenarnya tidak bagus. Sebab di dalamnya itu mengandung ritual-ritual, ya. Kepercayaan akan arwah, kepercayaan akan sesepuh, orang-orang tua kita yang dulu yang masih dihormati, bahkan dipuji dan disembah. Masih seperti itu, saudara. Di zaman gereja sekarang masih ada seperti itu. Bahkan gereja sekarang terkadang kalau sudah persaingan besar, mereka tidak tanggung-tanggung. Mereka pergi ke paranormal. Bayangkan, padahal sudah mengenal kebenaran. Mereka percaya kepada dukun-dukun. Mereka bisa saja memakai ilmu-ilmu hitam. Ini yang seringkali terjadi. Kita sebagai orang Israel rohani, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, coba kita buka itu. Roma pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga.
Ayat pertama. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, Ya. dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut pada kebenaran. Mereka berusaha mendirikan kebenaran sendiri, pembenaran. Dan sudah menyusup di dalam gereja-gereja. Tidak peduli dia anak Tuhan, dia seorang jemaat, dia seorang hamba Tuhan. Pembenaran ini harus kita hindari, supaya gereja tidak terpecah belah. Tubuh Kristus itu tidak akan tercerai-berai. Tapi dengan adanya pembenaran, ya, karena mereka mengakui dirinya, saya mengenal akan kebenaran. Tapi sesungguhnya mereka sendiri, perlakuan perbuatan mereka itu tidak berpadan dengan apa yang mereka pahami akan pengajaran. Nah, ini yang seringkali terjadi. Makanya ibadah mereka itu percuma. Ya, mau mereka sampai menyembah Tuhan, menyembah siapa? Nah, karena anugerah-anugerah pun itu yang terjadi di dalam penyembahan mereka, itu sudah aneh-aneh. Kita kan tidak tahu anugerah yang terjadi. Ya. Selalu kita diingatkan, ini bukan saya, bukan perkataan manusia, tapi firman Tuhan mengajarkan, ujilah segala roh. Ya. Kalau engkau masih berpikir, apalagi engkau sebagai hamba Tuhan, ya kita tidak boleh menghakimi roh. Untuk apa itu firman Tuhan mengatakan, ujilah segala roh. Dan kita tahu lewat pengajaran segala sesuatu memang harus diuji. Ambil yang baik, buang yang jahat. Sudah tahu-tahu itu aneh, ya. Sudah tahu-tahu itu membawa kita kepada kejahatan, hal-hal yang mungkin mencerai-beraikan, kita percaya. Kita bisa kok betul-betul membandingkannya kepada firman Tuhan. Jangan kita main serta-merta percaya. Bukan kita meragukan kuasa Allah, tapi firman Tuhan sendiri mengajarkan kita harus menguji segala roh. Ya, terutama coba kita bercermin kehidupan kita. Apakah kita sudah benar hidup kita? Atau jangan-jangan hidup kita itu sudah mendapat celaka, tetapi kita bersembunyi di balik anugerah Tuhan. Nah, ini lebih parah. Ini lebih parah seperti ini. Orang-orang seperti ini, kelompok-kelompok seperti ini akan menimbulkan persoalan. Ya. Kehidupan mereka seolah-olah itu tahu kebenaran, tapi sebenarnya tidak tahu apa-apa. Maka penyakitnya itu seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 6. Ayat yang ketiga mulai sampai ayat yang ke-5. Ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, jikalau ada seorang anak Tuhan, hamba Tuhan yang mengajarkan pengajaran lain, yaitu bukan pengajaran yang sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus itu identik dengan akal sehat gitu. Bukan logis ya. Saya percaya akal yang sehat itu pasti logikanya, nalarnya itu berjalan baik gitu. Pasti sangat baik. Terus? Dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah Nah, kita. ini berbahaya. Jadi kalau ada orang yang tampaknya kan ajaran Kristus itu masuk akal semua. Ya, masuk akal. Coba ketika kita belajar tentang Yesus Kristus. Di dalamnya itu Tuhan selalu menghendaki belas kasihan. Wah, itu indah. Kita berpikir secara logis, oh iya, kalau misalkan kita menghadapi musuh, kita mengalah, kita tetap berdoa. Karena logikanya ya Tuhan itu pembela orang-orang yang melakukan kebaikan. Tapi kalau kita membalas orang yang jahat kepada kita dengan kejahatan, mana yang Tuhan mau bela? Yang mana? Tuhan ingin menghukum orang yang jahat kepada kita. Oh, kita sudah melakukan kejahatan kepada dia. Ya sudahlah. Ibarat kata saya gambarkan seperti itu.
ngapain Tuhan mau bela? Berarti Tuhan bela siapa ini? Ya. Tapi kalau Tuhan melihat orang-orang benar diperlakukan dengan jahat, difitnah, direndahkan, saat itulah tangan Tuhan begitu lega ya, untuk menghukum orang-orang jahat. Apalagi engkau sebagai orang benar, kau menghadapi musuhmu dengan lembut dan penuh kasih. Itu seperti engkau sedang menaruh bara api ya. Semakin mempercepat acara Tuhan melakukan sesuatu kepada orang yang jahat. Jadi akal sehat itu perlu kita pahami ya. Itu terkait dengan ajaran Kristus ya. Di dalam akal sehat ya kita tahu ya. Mungkin kalau di dalam persahabatan kita, kalau ada sesuatu yang tidak sehat pasti kita bertengkar. Tapi kalau sesuatu yang sehat selalu damai ya. Selalu pasti senang-senang, bergembira, bahagia. Karena kita mempertahankan akal sehat. Kita suka membantu, menolong, memberikan perhatian. Dan itu saling mengisi. Tapi coba di antara kita kalau bersahabat sudah tidak ada akal sehat. Nah, sebut saja pikiran kotor. Ya. Akal yang kotor. Akal yang najis. Itu udah daging semua. Pasti ada keegoisan di dalamnya. Disitulah penyebab perpecahan. Jadi saudara pahami ayat ini, bahwa ternyata ajaran yang sehat memang identik dengan ajaran dan teladan Kristus. Ya, terus dulu. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Nah, penyakit orang seperti ini yang seolah-olah tahu kebenaran, tapi sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang kebenaran, saudara. Ya, terus. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata. Nah, penyakitnya dia mencari-cari soal dan jago. Mulut-mulutnya itu fasih tapi untuk menghancurkan. Nah, ini berbahaya seperti ini. Ibarat kata ya istilah sekarang itu provokator. Bagus saudara provokator untuk membawa jiwa-jiwa. Saudara menjadi provokator supaya mendirikan alamat untuk pergi ke Sion. Haleluya, itu bagus. Tapi kalau provokatormu itu semakin memecah belah, memperkeruh keadaan, menyebabkan konflik, itu bukan dari Tuhan ya. Perhatikan itu bukan dari Tuhan. Itu akal-akalan manusia. Percuma mereka beribadah seperti itu. Karena mereka pun beribadah pilih-pilih ya. Jemaat begitu juga jemaat. Jemaat melihat jemaat baru datang, sudah mulai pilih-pilih lagi. Membentuk komunitas, membentuk kelompok A, kelompok B, kelompok C. Haleluya. Belum lagi jemaat melihat hamba Tuhan. Saya ini hamba Tuhan Yonatan. Saya ini hamba Tuhan Lucy. Saya ini ibu gembala. Ada pihak memihak. Itu tidak sehat seperti itu. Percuma ibadah mereka. Karena mereka datang hanya untuk gosip, bersilat kata. Nah, terus. Yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Silat kata mereka itu menyebabkan kedengkian. Menyebabkan cedera. Menyebabkan apa? Fitnah. Itu seperti neraka itu. Kalau di dalam suatu penggembalaan, ada penyusup seperti itu yang diistilahkan oleh Kidung Agung atau Sirasar Sulaiman. Dia adalah rubah yang menyebabkan kebun anggur Tuhan itu rusak. Pengacau itu. Rubah-rubah akhir zaman itu sedang bekerja. Rohnya sedang bekerja. Siapa saja ia datang. Siapa saja bisa ia tunggangi. Tapi yang imannya lemah. Makanya berjaga-jagalah dan berdoalah. Saya maupun saudara, gembala maupun jemaat saling bersatu. Ya, saling memagari di dalam doa. Kita tidak tahu manusia itu berubah-ubah. Lewat ditambah keadaan, mungkin keadaan sulit. Terus ada tawaran-tawaran ya, yang menggiurkan sehingga akhirnya dia berpaling daripada iman. Dia mengikuti tawaran dunia itu, kemanisan dunia dia ambil. Tetapi iman itu ya, wibawa sebagai hamba Tuhan itu masih melekat. Ini berbahaya. Ini yang namanya perzinahan rohani ya. Orang bisa tertipu,
Kelihatan dia pendeta, tetapi hatinya itu serigala. Wow. Hatinya itu seperti rubah. Sangat berbahaya. Ini ibadah yang percuma di hadapan Tuhan. Kelihatan mulut mereka memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Tetapi hati mereka, sungguh jauh daripada Tuhan. Sebab hati mereka mengarah kepada perkara-perkara dunia. Terus percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Percekcokan ini disebabkan karena tidak ada mau yang ngalah. Selalu menganggap diri paling benar. Ini orang yang tahu kebenaran, tapi sebenarnya tidak tahu. Sudah sok tahu tentang kebenaran, berbicara tentang pengajaran, tapi tujuannya untuk memperkeruh. Ini kan aneh. Ya, terus. Dan yang kehilangan kebenaran. Dia sudah hilang kebenaran. Dia ibarat sebenarnya yang anugerah itu sudah dipindahkan. Mahkota itu sudah berpindah. Dia ibarat seperti Saul. Sudah diberikan kepercayaan kepada Tuhan. Tapi karena dia tidak dengar-dengaran, dia mau pakai cara lagi. Tapi kan ini sebagian untuk Tuhan. Padahal Tuhan suruh, bantai itu Amalek. Sampai hewan ternaknya. Dari situ perkara kecil saja Saul cuma karena pengaruh dari rakyat-rakyatnya. Tapi rakyat ini sudah memilih begini-begini. Hati-hati. Terkadang seorang pemimpin hati-hati. Jangan terpengaruh dengan jemaat yang mau mengatur pelayanan. Hati-hati. Kelihatan itu seperti, ini untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kalau Tuhan suruh jangan. Walaupun itu terkesan menguntungkan di dalamnya, lalu untuk mengatasnamakan kerohanian, jangan engkau coba-coba. Engkau mau mendengar suara jemaatmu yang terkesan itu membawa kepada kehancuran, atau engkau mau melihat dan mendengar Tuhan. Engkau berprinsip tetap berpegang teguh pada kebenaran, sekalipun ada resikonya. Pasti ada resikonya seperti itu. Tapi selama engkau hidup taat dengan Tuhan, engkau tidak perlu takut. Pada akhirnya engkau akan mengerti bahwa sesungguhnya jiwa Tuhan punya. Itu saja. Yang penting engkau menyikap, apalagi sebagai seorang gembala. Kau selalu hidup dalam kerendahan. Punya tanggung jawab. Dulu. Punya tanggung jawab. Seperti khotbah tadi pagi. Sangat baik sekali oleh pendeta Benis. Mengingatkan hati gembala itu yang dikaitkan dengan ada seorang Tuhan yang melihat suatu pohon yang tidak mengeluarkan buah. Ini ditebang saja. Tetapi pekerjaannya itu, jangan dulu Tuhan. Tunggu, kita mau lihat dia berbuah. Karena ibarat kata orang ini entah itu berbicara tentang jemaat. Kebun anggur berbicara jemaat. Jemaat itu mungkin Tuhan sudah gerah melihat. Ini udah nggak ada buahnya. Tidak mengeluarkan buah pertobatan. Tidak mengeluarkan buah pelayanan, tidak mengeluarkan buah Roh Kudus yang di dalamnya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, sampai hal pengendalian diri. Dia tidak bisa melakukan itu. Lebih baik ini saya cabut, saya tebang. Pekerja bilang, tunggu Tuhan, berikan kesempatan. Haleluya. Inilah hati sebagai seorang gembala. Berbeda dengan hukum Taurat. Hukum Taurat terkadang orang tua pun dikorbankan. Coba sebagai ayat terakhir sebelum kita lanjut yang tadi, kita baca dalam Markus 7. Markus 7 tadi ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Perhatikan ini. Sungguh pandai kamu. Kalau dalam Salinan Lama apa? Maka katanya lagi kepada mereka itu, sesungguhnya kamu menolakkan hukum Allah. Kalau Salinan Lama lebih tajam. Menolak. Tapi kalau dalam Salinan Baru kalimat itu bisa kita pakai. Sungguh pandai itu seperti sindiran. Pandai di sini bukan cerdik, tetapi licik. Kenapa? Coba kita baca terus.
supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Supaya kamu dapat memelihara adat istiadat. Adat istiadat ini bukan serta-merta berbicara pengajaran, pelajaran atau hal-hal yang lainnya ya. Aturan-aturan yang dahulu dipertahankan, aturan-aturan nenek moyang yang dipertahankan kalau di zaman Yesus, yaitu Taurat ya, adat istiadat budaya Yahudi yang dipertahankan, walaupun gereja sampai sekarang ini masih ada mempertahankan budaya Yahudi. Nah, masih ada seperti itu. Ini adat istiadat berbicara karakter lama kita. Terkadang masih ada ego kita, ya, prinsip kehidupan kita yang lama. Yang mungkin yang lama kita itu tidak kompromi, tidak ada ampun, tidak ada belas kasihan. Tetapi kita ketika sudah mengenal kebenaran, harusnya kita hidup di dalam belas kasihan. Namun dalam kasus ini kita tidak memakai hukum anugerah dan belas kasihan itu. Nah ini kelihatan pandai. Terus Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, ya, dan siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya harus mati. hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuk ayah dan ibunya itu harus mati. Terus Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, ya, apa yang ada padaku yang dapat dipergunakan untuk pemeliharaanmu, ya. sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Terus kasih habis. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Ya, hati-hati loh. Ini suatu konsep pemikiran yang munafik sekali. Mempermainkan, memutarbalikkan kebenaran. Ya. Ini dalam hal menghormat ayah dan ibu. Dalam hal persembahan, kamu mengatakan bahwa apa yang harusnya aku berikan kepada ayah ibu, sudah aku persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan engkau bawa-bawa pekerjaan Tuhan, padahal engkau sudah mengorbankan orang tuamu. Ya. Rezekimu, ya, berkatmu yang harus bisa engkau manage, engkau bagi, engkau berikan kepada orang tua, atau kepada istrimu, atau kepada suamimu. Tapi engkau pakai itu untuk engkau berikan pekerjaan Tuhan. Kelihatan rohani, tapi di dalamnya itu ada motivasi kemunafikan. Ya, seseorang yang memberikan pekerjaan Tuhan dengan mengorbankan orang lain, nah, itu pasti ada motivasi yang tidak baik. Pasti itu. Pasti dia ingin dipuja-puji, ya. Pasti dia mungkin ada kecemburuan, ada rasa iri dengki, ya. Jangan sampai jemaat Goshen maupun Efrata seperti itu, ya. Kalau ada kita sebagai anak, seharusnya mempunyai kewajiban memberikan berkat kepada orang tua kita. Karena perasaan dengki, lebih baik saya kasih pekerjaan Tuhan, itu lebih halal. Nggak boleh begitu. Tuhan itu sungguh mengenal hati, sungguh melihat persembahan yang betul-betul diberikan dengan segenap hati. Tuhan tahu persembahannya itu, persembahan kita itu untuk Tuhan, atau cuma karena perasaan dengki, atau karena motivasi-motivasi. Makanya sebagai jemaat juga, jangan engkau membanggakan diri sebagai donatur terbesar. Jangan engkau membanggakan diri, engkau memberikan lalu serta-merta engkau bebas mengatur pelayanan hamba Tuhan, bahkan gembala di situ. Walaupun tidak dengan cara-cara yang kelihatan, tidak frontal, tapi gaya-gayamu itu seolah-olah ingin menguasai. Ya. Hati-hati. Sebenarnya itu suatu tindakan yang kelihatan. Ya. Kalau engkau melihat hamba Tuhan itu diam-diam, bukan berarti dia bodoh. Ya. Diam-diam bukan berarti dia tidak mendapat petunjuk. Kita tidak tahu Tuhan ternyata memberikan petunjuk. Mungkin Tuhan sudah berdiri di hadapan dia. Itu sudah memberikan peringatan. Tapi kita diam. Karena kita melihat, menunggu waktu. Kita tidak mau menghakimi, tapi bagaimana kita mencoba untuk meminta acara Tuhan. Kita terkadang, ya, ini bukan kepada hamba Tuhan saya, kepada anak Tuhan. Saudara yang hidup dekat dengan Tuhan, ya, sedikit lagi, ya, dekat dengan Tuhan. Ketika engkau memiliki anugerah, ya, mungkin ada orang mempermainkan hidup. Tuhan tunjukkan orang itu sesungguhnya mendapat peringatan daripada Tuhan. Tapi engkau diam. Diam di sini maksudmu apa? Kalau diam di sini tapi engkau bergerak supaya engkau berdamai dengan orang itu,
Artinya dengan maksud supaya jangan Tuhan yang turun tangan. Nah, itu baik hatimu. Itu baik hatimu. Engkau berdamai, engkau tidak meminta, Tuhan baiklah, teruskan saja acaramu. Kalau perlu engkau hukum dia, biar tahu rasa. Ya walaupun mungkin dia terbukti berbuat jahat, tapi itu tanda kekanak-kanakan. Saya bisa katakan. Tapi kalau engkau dewasa, sekalipun engkau melihat, mungkin engkau dekat dengan Tuhan, tapi Tuhan tunjukkan sesuatu kepada musuh, Tuhan akan memberikan batu sandungan. Kan seperti Yeskel kan? Yeskel mengatakan kepada Nabi Yeskel, Yeskel, kalau engkau melihat bangsaku ini, ya, orang berbuat jahat, Yeskel 3 atau 4 itu saya lupa, dan dia kuberi batu sandungan supaya dia mati. Nah, tetapi engkau di situ tidak memperingatkannya, dan dia akhirnya mati, tidak bertobat, maka darahnya itu akan tertanggung kepadamu. Ya. Artinya Tuhan sering kali memberikan suatu tanda. Puji Tuhan lewat anugerah penglihatan. Kalau engkau betul-betul hidup kudus, engkau dipermainkan, engkau dijahati, Tuhan bisa menunjukkan lewat karunia mimpimu. Ya. Ketika engkau menyembah, engkau dibukakan, bisa. Tapi sekarang bagaimana tanggapanmu? Bagaimana tindakan? Nah, itu pun, di sini kita harus mengerti. Di sinilah terkadang Tuhan memberikan suatu penglihatan. Tuhan, kita tidak tahu loh, Tuhan mungkin menguji hati kita lagi. Tuhan mau mengikuti. Nih, saya tunjukkan. Ini orang begini-begini. Misalkan hamba Tuhan Lucy. Nih, Lucy begini-begini. Mungkin ditampakkan dia pakai ketopong besi. Nah, mungkin terikat dengan tali hitam misalkan. Ya. Karena Lucy mungkin dengan ibu gembala ya sedang cekcok dan sebagainya. Ibu gembala mungkin berusaha hidup benar. Ya, tapi ini kan misalkan ya. Seperti itu. Nah, bagaimana ibu gembala diberikan peringatan seperti itu? Bagaimana sikap? Kalau ibu gembala dengan dia bersikap, terus begini, maaf ya kalau begini ya, kita bersahabat lah, ayolah kita beribadah, ayolah kita saling berdoa, sudahlah kita damai-damai saja dan sebagainya. Nah, ini sikap yang baik. Walaupun ibu gembala punya hak untuk, ya Tuhan, lakukanlah sesuai dengan kehendak. Habis hamba Tuhan bisa seperti itu. Tapi terkadang disinilah Tuhan mau melihat dewasa rohani kita seperti apa. Kita sudah diberikan anugerah. Coba kepercayaan yang besar itu. Kita sudah diberikan talenta. Coba kepercayaan besar itu kita mau lakukan untuk kesempatan menjatuhkan orang, ya, untuk merendahkan orang, atau untuk kita senantiasa menjadi berkat, mempermuliakan Tuhan. Jangan jadi sombong ketika engkau diberikan anugerah, talenta, kepercayaan. Jangan engkau sombong. Ya. Tuhan tidak suka seperti itu. Sekalipun memang engkau dilantik Tuhan, engkau diberikan talenta daripada Tuhan. Tapi ingat, ya, semuanya itu Tuhan tetap menilai. Kalau engkau tidak bisa bertanggung jawab, jangan harap engkau mendapat lebih. Semakin Tuhan memberikan engkau, ya, sesuatu yang besar, tuntutanmu pun tentu akan besar juga. Ya. Jangan kepedean, saudara. Ya, lebih baik kau hidup dalam kerendahan hati. Nah, kita kembali lagi. Sampai di mana tadi ya? Saya lupa. Oh iya, tentang orang yang sok berbicara kebenaran tetapi sebenarnya tidak tahu apa-apa. Udah ya, habis. Terus 1 Timotius 6 tadi. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat, ia adalah seorang yang berlagak tahu pada Ayat 4. di ayat 5. Oh, ayat 5. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah, ini berbahaya. Karena ternyata bersilat kata menimbulkan cekcok, menimbulkan perselisihan, menimbulkan perceraian. Sebab pelayanan itu adalah sumber keuntungan. Keuntungan apa? Selain daripada duit, dia dipuji, ya, dia diangkat, dia dimuliakan, diagungkan, menjadi viral di pelayanan. Wah, apalagi dia sebagai, ya sudahlah, ada posisi pokoknya. Ya,
itu yang dia cari itu keuntungan di dalam ibadah. Keuntungan yang dimaksud ini bukan keuntungan rohani, tetapi keuntungan lahiriah yang memuaskan kedagingan. Coba lihat orang seperti itu ketika ditegur dengan firman Tuhan, ketika tidak dapat diikuti maunya. Lihat caranya seperti apa. Nah, jadi marilah dengan firman Tuhan pada saat ini, ketika kita mau betul-betul hidup benar, beribadah yang sebenar-benarnya, ya, hidup dengan ibadah penyembahan dengan takut dan gentar. Kita harus beribadah yang betul-betul memuliakan Tuhan dengan mulut kita, tetapi itu jujur dari hati kita. Kalau hati kita memuliakan Tuhan, maka kehidupan nyata, tindakan-tindakan kita di dalam menghadapi jemaat, menghadapi hamba Tuhan, menghadapi sahabat di dalam iman, kita selalu senantiasa hidup dalam damai, selalu mendahulukan, memberi hormat, tidak pernah merasa diri lebih sehingga dia menjadi orang yang vokal. Tetapi selalu berusaha ya betul-betul menghormati yang lain, selalu menganggap yang lain lebih daripada diri kita sendiri. Itu adalah suatu sikap yang pantas, suatu sikap yang ketika beribadah bukanlah ibadah yang percuma. Terlebih adat istiadat, kehidupan, prinsip lama kita yang belum yang ketika kita belum mengenal kebenaran, jangan dibawa-bawa itu, saudara. Buang itu, ya. Buang, ya. Jangan engkau pakai dan engkau manfaatkan lagi statusmu sebagai hamba Tuhan. Waduh, itu berbahaya. Statusmu sebagai anak Tuhan, waduh, sebagai pendeta, waduh. Jangan engkau memanfaatkannya dengan salah. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah mendengar akan firman-Mu. Biarlah Engkau tanamkan benih firman-Mu Tuhan di dalam hati kami, agar kami semakin dibentuk, kami semakin didewasakan, kami semakin mengerti Tuhan bagaimana kami memposisikan hidup kami Tuhan yang berkenan, yang layak, yang kudus di hadapan-Mu, yang benar-benar Tuhan kami boleh mengalami pengurapan, mengalami pengudusan, mengalami perkenanan daripada-Mu Tuhan, agar ibadah kami ini, hidup kami ini benar-benar Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah kebenaran firman-Mu pada saat malam hari ini. Hamba-Mu Tuhan penuh dengan kekurangan. Jikalau ada kata-kata Tuhan yang menyimpang keluar daripada firman-Mu, ampunilah hamba-Mu Tuhan. Tetapi biarlah kami berharap, kami berdoa bahwa apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan benar-benar isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa Roh-Mu terus bekerja Tuhan. Sebentar kami akan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Engkau yang akan Tuhan menjamah melawati hati kami, baik kami yang ada di sini maupun mereka yang menyaksikan di rumah masing-masing. Hiburkanlah kami Tuhan dengan penyerahan, dengan Tuhan hadirat-Mu ya Bapa, yang memulihkan dan membangkitkan iman kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu dengan berbagai cara, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, hancurkan semuanya itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah.
cry the low wala ribidi cry the low wala ra wala ribidi cry the ribidi cry wala wala rada si bidi cry wala 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 ribidi low wala si I the low wala ra rada si andala ribidi cry the low wala ra wala Ready low, what a really ship, I see it cry the living. Hallelujah, really sick, I really throw Ride the living sick, I really throw living sick, I low. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pada saat ini Tuhan kami sudah dibekali dengan firman-Mu. Tuhan ajar kami selalu Tuhan. Bentuklah kehidupan kami agar kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Ajarilah kami Tuhan dengan bahasa kasih-Mu. Agar kami juga Tuhan boleh mengalami kasih yang sejati daripada-Mu. Dan kami boleh Tuhan dapat menerapkan bagi Tuhan orang-orang di sekitar kami. Ampunilah kami dalam segala keterbatasan kekurangan kami Tuhan. Tetapi kami rindu hidup kami disempurnakan. Sebab di dalam kesempurnaan yang Engkau anugerahi bagi kami, ada berkat-berkat yang memelihara hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu hamba-Mu saat ini berdoa, kiranya Tuhan berkat kemuliaan kesempurnaan itu Tuhan lewat pengajaran dan firman-Mu tercurah ke atas sidang jemaat-Mu, ke atas anak-anak-Mu yang berkerinduan baik Tuhan. Engkau yang membentuk kehidupan mereka, bawalah mereka kepada pengenalan yang benar Tuhan. Bawalah mereka kepada tingkatan iman yang mendewasakan rohani mereka, agar mereka Tuhan memiliki karakter seperti Kristus dan boleh menjadi teladan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya berkat-Mu selalu menyertai langkah kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan dibuat berhasil oleh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkatilah sidang jemaat-Mu Tuhan, baik Goshen maupun di Efrata, para simpatisan Tuhan yang ada. Engkau terus jamah lawati hidup mereka, lindungilah mereka di dalam segala aktivitas mereka Tuhan. Engkau berkati, Engkau jaga, lindungi mereka Tuhan. Segala pergumulan di dalam hidup mereka, Engkau Allah menjadi sahabat yang setia, yang selalu setia setiap waktu Tuhan, yang menjadi saudara Tuhan di dalam segala waktu Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Engkau menjadi sahabat yang setia dalam kehidupan kami. Selalu Tuhan datang menghibur kehidupan kami Tuhan, sehingga kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah hati dihiburkan oleh Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan sudahi ibadah kami pada saat hari ini. Diberkatilah dalam segala perencanaan kami ke depan, di dalam mengadakan Natal juga. Tuhan Engkau tolong, Engkau sediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Terutama Tuhan, satukan hati kami. Biarlah Tuhan kami boleh menjaga persatuan kami bersama dengan jemaat. Terutama persekutuan kami dengan firman dan Roh-Mu. Itulah yang mengundang berkat kekudusan, kedamaian, anugerah Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal diam di hati kita, memberikan pengharapan baru, penghiburan, sukacita sorga, dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menjadi bagian kita dan akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah
sampai berjumpa pada minggu yang akan datang. Kalau ibadah Goshen memang kita masih 1 bulan 2 kali ya, minggu ganjil ya. Puji Tuhan, doakan terus agar pelayanan Goshen ini juga boleh dapat menambah jiwa-jiwa baru, dan tentu bekerja sama dengan Yes Banu Efrata yang ada. Dan doakan juga untuk Natal bersama ya, tanggal 4 Desember ya, doakan, dan sambil berdoa kita juga bekerja ya, bekerja sama untuk tetap menjalin persekutuan yang indah di dalam Kristus. Puji Tuhan. Selamat malam, salam buat keluarga, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.